Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari Sabtu hari ini. Bapak Ibu yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan di akhir pekan, sebelum kita beraktivitas di hari ini seperti biasa, kita mau datang kepada Tuhan, kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nanti istri saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Ayat 20, "Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian di dalam Lukas 12 pada ayat 13 sampai dengan 21. Kalau kita baca judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Kaya yang Bodoh. Nah, kita lihat di ayat 15 dikatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Bapak Ibu, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan. Amin. Tetapi hidup kita bergantung sama Tuhan. Nah, ajaran dunia berusaha membuat kita percaya bahwa hidup kita bergantung pada uang. Apa-apa butuh uang. Orang selalu bilang segala-gala butuh uang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ya, di mana di sana menceritakan ada orang yang kaya yang datang kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Jualah hartamu dan bagilah kepada orang miskin lalu ikut aku." Orang kaya itu dikisahkan dia pulang dengan sedih. Sudah barang tentu juga dia kecewa. Kenapa? Karena hartanya ya sangat banyak. Dan rupanya ia terikat dengan kekayaan itu. Menjadi kaya tidak dosa, saudara ya. Menjadi kaya raya tidak ada yang salah dengan hal itu. Itu juga tidak dosa. Bahkan Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tetapi yang salah dan dosa adalah
Ketika hati kita melekat sama kekayaan, kita terikat dengan kekayaan, hati kita bukan melekat sama Tuhan tetapi kepada uang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita terkecoh dengan ajaran dunia yang berusaha membuat kita, meyakinkan kita bahwa hidup kita bergantung pada uang. Nah, bagaimana dengan saudara saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa mari kita senantiasa jangan melekat pada kekayaan kita. Harta kita boleh banyak, itu semua dari Tuhan. Iya kan? Dan kadang-kadang itu adalah ukuran diberkati, ya kan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa ciri-ciri jika kita terikat kepada harta kita? Mari kita ukur diri kita. Yang pertama, kadang-kadang kita mengucap syukur ketika kita meraih target, misalnya ada bonus atau kenaikan gaji. Jadi rasa syukur kita itu bergantung pada seberapa atau berapa banyak uang yang ada pada dompet atau rekening kita. Ini ciri-ciri orang yang terikat kepada hartanya, yaitu rasa syukur itu muncul ketika dia melihat rekeningnya masih masih banyak begitu ya, masih tebal dompetnya. Kita bisa bersyukur pada waktu banyak uang, tapi juga ketika kita tidak punya uang. Amin. Tapi rasanya sulit untuk bersyukur ketika kita tidak punya uang. Nah, hati-hati. Ketika kita sulit bersyukur saat kita tidak punya uang, berarti hati kita masih terikat kepada kekayaan. Jadi, rasa syukur kita muncul ketika kita banyak uang, tetapi ketika kita kekurangan uang, kita sulit untuk bersyukur. Maka itu adalah indikasi hatimu masih terikat pada kekayaan atau pada uang. Jadi ciri-ciri orang yang terikat pada hartanya, yang pertama adalah rasa syukurnya itu bergantung pada berapa banyak uang yang ada pada dompet atau rekeningnya. Yang kedua, dia penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Sulit untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika sudah memiliki banyak uang, rasa khawatir itu tidak sirna, tetap ada dan bisa semakin menjadi-jadi. Saudara, kita selalu merasa tidak cukup, selalu merasa ada kebutuhan yang lebih tinggi yang harus dipenuhi. Nah, ini dia saudara. Jadi hati-hati nih ya. Kalau hati kita ya terikat oleh harta, indikasinya adalah rasa syukur kita bergantung pada berapa banyak uang yang ada di dompet atau di rekening kita. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebanggaan akan harta. Jadi ada kebanggaan, tapi kebanggaannya akan harta. Dan sebaliknya merasa minder ketika merasa tidak punya apa-apa. Kecenderungan ketika punya barang yang cukup mahal adalah dia pamer ya, dan merasa hal itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan dan harus diketahui oleh semua orang. Nah, ini dia. Kadang-kadang tuh diposting di FB ya, supaya seantero dunia dan akhirat tahu. Nah, ini orang yang hatinya masih melekat sama harta kekayaan. Tapi ketika saudara merasa minder, nah ya kan, rasa minder karena saudara tidak punya barang yang mahal ya, saudara minder berarti hatimu masih melekat kepada harta. Minder karena harta juga adalah ciri keterikatan kita kepada uang. Jadi ciri orang yang hatinya
masih terikat pada harta kekayaan, yang pertama, dengar baik, rasa syukur bergantung pada berapa banyak uang yang ada di dompet dan rekeningnya. Yang kedua, dia penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Yang ketiga, ada kebanggaan, jadi kebanggaan akan harta, ya. Tetapi kemudian dia merasa minder ketika merasa tidak punya apa-apa. Haleluya kan? Saudara minder. Nah, ini juga berarti hatimu masih melekat pada kekayaan. Saya dulu pelayanan, saudara tahu, naik Metro Mini, naik Kopaja, iya, naik angkot, ya. Saya seperti itu, ya, naik angkutan umum, nggak enak memang, ya, dilihat orang. Ya, apalagi kalau kita pulang dari, saya ada di gereja tertentu, begitu keluar gereja, saya lihat jemaatnya mobilnya mewah, ya kan, saya jalan kaki, ada teman saya bilang begini, Pak Rusli nggak malu ya? Kenapa saya malu? Saya nggak pernah malu, ya kan? Emang Yesus naik mobil mewah, haleluya. Ya, cuma kadang-kadang hamba Tuhan hari ini ya, waduh, merasa diberkati begitu ya, kalau dia pakai baju yang branded, ya, mobilnya mewah, ya, lalu tinggal di rumah yang mewah gitu kan. Jadi ketika kita ada kebanggaan terhadap sesuatu, ya, yaitu barang-barang branded, ya, baik itu baju, pakaian dan handphone, ya. Tapi juga ketika kita merasa minder, itu artinya hati kita masih terikat pada kekayaan atau harta. Ya. Yang keempat, nah ini dia, sulit untuk berbagi atau memberi. Orang yang sulit untuk berbagi atau memberi, ini hatinya masih melekat sama harta. Kadang-kadang kita merasa sayang, ya, kalau apa yang kita miliki harus diberikan kepada orang lain. Kita merasa dan berpikir, ya enak banget ya orang lain tinggal menikmati, padahal aku yang susah payah bekerja keras. Nah ini, ada orang punya prinsip begitu di dalam hatinya. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan kita ini hanya pengelola. Betul? Saudara, maka itu kita harus belajar kepada tukang parkir, ya. Coba saudara perhatikan tukang parkir. Dia punya segala macam merek mobil. Mobil yang baru, setengah baru, yang tua, setengah tua, ada sama dia. Ada dalam kekuasaannya. Tapi dia gak pernah sombong. Kenapa? Karena dia tahu bahwa satu saat orangnya akan ambil. Ya kan? Itu hanya titipan begitu ya. Satu saat akan diambil. Nah saudara, sekali lagi kita hanyalah pengelola. Amin. Jadi saudara, ciri yang keempat, orang hatinya masih melekat kepada kekayaan, sulit untuk berbagi. Ternyata ya saudara ya, ada banyak orang yang kaya itu pelit. Betul loh. Saya Tuhan bawa untuk tidak langsung berharap banyak ketika ketemu orang kaya. Sebab dalam perjalanan hidup saya, orang yang memberikan misalnya bantuan, kadang-kadang orang yang kita lihat hidup sederhana. Karena itu saya sudah diajar oleh Tuhan, ketika melihat orang kaya jangan langsung berharap dia bisa memberi yang banyak. Enggak loh. Karena apa? Semuanya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan gak gerakan, ya gak bakalan. Dan sebaliknya ketika lihat orang yang sederhana, jangan saudara pikir dia gak bisa memberkati kita. Saudara, kadang-kadang ya justru orang yang sederhana itu, dia sebetulnya punya banyak hal, cuman karena dia hatinya tidak melekat sama kekayaan itu, maka dia mau berbagi, dia mau memberi. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi apa ciri-ciri orang yang hatinya masih melekat pada harta kekayaan? Yaitu yang pertama, dia sulit untuk bersyukur. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran. Yang ketiga, ada kebanggaan. Kebanggaan akan harta, ya kan? Tapi juga ketika merasa minder, nah itu juga adalah orang yang hatinya melekat sama harta. Yang keempat, sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan perintahkan kita untuk memberi, seharusnya kita memberikan. Tergerak oleh hati nurani kita. Karena sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Amin. Bukan uang dan harta kekayaan kita. Apa yang kita punya ini semuanya milik Tuhan. Yang kelima adalah tidak tulus. Segala sesuatu diukur dari sisi berapa banyak hal itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Dia memikirkan segala sesuatu dari segi untung apa rugi. Bahkan ketika melakukan pelayanan sekalipun, memikirkan berapa persembahan kasih. Iya kan? Iya. Jadi ada tarif. Haleluya. Jadi ini bukan hanya kepada jemaat tapi kepada hamba Tuhan pun, iya kan? Kadang-kadang diundang untuk pelayanan, wah dilihat ini jemaat kecil ya. Ya udah dia bikin alasan, 1000 alasan. Kadang-kadang gak dijawab. Saya pernah itu undang orang terkenal begitu ya. Ya jemaat kita kan kecil. Ya sampai hari ini gak dikasih jawaban gitu loh. Padahal dia sebut aja angka. Nanti saya doa sama Tuhan ya. Saya akan berikan ya. Jadi itu ya. Selalu memikirkan dari sisi untung apa rugi. Bahkan ketika melakukan pelayanan sekalipun, memikirkan berapa persembahan kasih atau berapa uang yang akan dia peroleh dari pelayanan tersebut. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, prinsip saya dalam pelayanan adalah melayani adalah memberi hidup. Melayani adalah memberi hidup. Mari kita pikirkan, jangan sampai hati kita melekat kepada harta kekayaan. Jadi kalau sebelumnya kita masih terikat oleh harta kekayaan, yaitu cirinya ya sulit untuk bersyukur, selalu ada kekhawatiran, lalu kemudian ada kebanggaan ya ketika kita punya barang-barang branded ya. Lalu kemudian kita sulit untuk berbagi, lalu kemudian kita memikirkan untung apa rugi. Mari kita bertobat. Karena itu adalah indikasi yang kuat bahwa hatinya masih terikat kepada kekayaan. Mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Karena itu kalau kita bisa membaca doa daripada Agur bin Yake di dalam Amsal pasalnya yang ke-30, saya akan bacakan untuk saudara ya. Ini di ayatnya yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kiranya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini kita renungkan dan menjadi bagian hidup kita, sehingga kita tidak terjebak pada yang namanya ketamakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sekali lagi Dia akan memberikan kepada kita melebihi dari apa yang kita butuhkan. Tapi jangan hati kita melekat sama uang, tapi mari hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Doa saya, saudara-saudara semua penuh dengan berkat Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, terhindar dari segala yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami waspada terhadap ketamakan. Hati kami tidak terikat, tidak melekat kepada harta kekayaan, kepada uang. Tapi hati kami terikat dan melekat sama Tuhan,
yang empunya kehidupan kami. Kalau kami diberkati hari ini, kami percaya itu semua berasal dari Tuhan, dan Tuhan bisa mengambil sewaktu-waktunya. Karena itu kami menyadari kami hanya pengelola, bukan pemilik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini syukur kami naikkan ketika kami banyak uang. Tapi ketika kami kurang uang, kami sulit untuk bersyukur. Ampuni kami kalau kami penuh dengan kekhawatiran. Kami juga suka membanggakan apa yang kami punya. Dan ampuni kami kalau kami juga tidak mau berbagi atau begitu kikir, tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih hari ini firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terikat kepada harta kekayaan. Kami mewaspadai hidup kami supaya tidak terjebak pada ketamakan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa untuk setiap mereka yang berkegiatan di akhir pekan, Tuhan selalu lindungi mereka, terhindar dari segala yang jahat, tidak terserang oleh penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkegiatan ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Semuanya penuh dengan damai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.